البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah kita sebutkan sudah dituliskan sebuah faedah, yaitu mengenai larangan taklid. Yang mana taklid adalah perkara yang haram. Taklid yaitu mengekor atau mengikuti seseorang yang dia sendiri bukan hujjah atau tidak memiliki hujjah. Oleh karena itu, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kalau seandainya kita harus mengikuti seseorang, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau maksum dari kesalahan-kesalahan. Naam. Adapun kita mengikuti ustadz kita atau syekh kita atau pembesar kita, maka tidak diperkenankan, barakallahu fikum, karena kita semuanya tidak dijamin selamat dari kesalahan. Kita semuanya bukan orang-orang yang maksum. Oleh karena itu, ikutilah dalil. Ikutilah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang kalau memisahkan diri dari dalil, tentunya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih di dalam kitab Madarijus Salikin, "Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil." Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitab was sunnah, kata beliau. Dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah Ta'ala dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin, kata beliau, lam yashabha dalilul Quran was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitanir rajim, kata beliau. Setiap jalan, prinsip, metode yang tidak berlandaskan, tidak bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu termasuk jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan termasuk jalannya syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Naam ikhwani fillah, azzani wa azakumullah. Dikarenakan kita memang dituntut untuk mengikuti dalil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah kami turunkan atau kami wahyukan atau kami turunkan kepada kalian, dan jangan kalian mengikuti yang selain Allah Subhanahu wa taala, selain petunjuk, selain syariat. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang-orang yang mau mengingat. Kemudian juga wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah, ikutilah, dan apa saja yang Rasul larang maka tinggalkanlah, karena taklid itu adalah haram. Adapun para ulama yang membolehkan taklid, di antaranya adalah taklid bagi orang awam. Orang awam yang baru ngaji, enggak tahu apa-apa, dinasihati, "Pak, celana itu kalau di bawah mata kaki haram hukumnya." Oh, terus bagaimana yang benar? Cingkrang, dipotong sampai di atas mata kaki, atau beli celana sirwal yang di atas mata kaki. Dia ikut saja, dia belum tahu dalilnya, tapi dia langsung ikut. Namun yang kita sampaikan itu ada dalilnya, jadi bukan taklid. Paham ya? Sebenarnya kelihatannya taklid, tapi yang kita sampaikan itu ada dalilnya. Cuman orang awam itu belum hafal dalilnya. Seperti kita awal-awal ngaji dulu mungkin, ya enggak? Jenggot panjangkan, tapi belum tentu hafal dalilnya. Dan belum tentu juga barakallahu fikum, kita mengetahui dalilnya, tapi karena yang dinasihatkan, disampaikan itu ada dalilnya, maka kita ikuti. Oleh karena itu, kalau tidak tahu ya tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah, pembahasan taklid ini telah disebutkan para ulama, terutama secara khusus pada bab dalam ilmu usul fikih. Ya, taklid itu pada asalnya haram.
Kecuali taklid yang diperbolehkan adalah seperti taklidnya orang awam yang mungkin baru mengenal dakwah, atau istilah taklidnya orang yang baru mengenal barakallahu fikum ajaran yang benar, sehingga dia ngikutin saja. Cuman yang diikuti, yang kita ajarkan, yang kita arahkan itu kan ada dalilnya. Paham maksudnya ya? Sebagian orang yang mengejek Ahlussunnah, dikit-dikit dalil, enggak marah, mereka enggak mau. Ya kan, Akhabah Muhammad? Ya. Sebagian mereka seperti itu, dikit-dikit dalil, sidik-sidik dalil katanya. Paham ya? Nah, padahal barakallahu fikum yang kita maksud ini bukan berarti orang awam harus menghafal dalilnya, tapi yang kita ajarkan untuk beribadah itu ada dalilnya gitu loh. Paham ya? Karena pikiran mereka, wah kalau kita dakwah dengan Ahlussunnah itu enggak berhasil, enggak sukses. Lah kenapa? Masa dikit-dikit dalil, orang awam ya stres suruh hafal dalil katanya. Apakah kita pernah ngomong hafalkan dalilnya, Pak? Jarang sekali. Kita paling paling mengarahkan ibadah yang benar seperti ini, sholat yang benar seperti ini, dalilnya seperti ini. Perkara dia menghafal mampu atau tidak mampu kan lain lagi urusannya. Enggak pernah kita ilzaman harus hafal dalilnya. Tapi yang kita ajarkan, yang kita arahkan ada dalilnya, itu yang kita inginkan. Karena ibadah itu dibangun apa? Dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, tauqifiyah namanya. Al-ibadatu mabniyatun al-kitab was-sunnah. Al-ibadatu tauqifiyah. Jadi ibadah itu tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan alergi kalau mendengar dalil, karena dalil itu penting. Dalil itu apa sih dalil itu? Dalil kan mayursyidu ilal matlub, itu dalil namanya. Dalil definisinya adalah mayursyidu ilal matlub, sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Sekarang antum beli sirwal di atas mata kaki karena ada dalilnya. Dalilnya untuk apa? Untuk kita tidak boleh memanjangkan celana atau pakaian atau sarung sampai di bawah mata kaki. Nah, itulah dalil itu loh. Antum sekarang mau ke Jogja, atau mau ke Purworejo, atau mau ke misalkan Solo, lihat pelang di pinggir jalan, pelang tulisan itu dalil namanya. Paham ya? Secara bahasa, karena menunjukkan, mengarahkan kepada apa yang kamu inginkan itu loh. Jadi dalil itu penting. Jangan sampai kita tidak senang kalau mendengar dalil. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, orang-orang Yahud dan Nasara ketika mereka mengkapling, jadi mereka itu mengkapling surga milik mereka katanya. Nah, barakallahu fikum, apa ayatnya itu? Wa qalu gitu ya. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, tidaklah akan masuk surga kecuali orang-orang Yahud atau Nasara katanya. Jadi enggak ada masuk surga kecuali orang Yahud dan Nasara katanya. Nah, barakallahu fikum, langsung bantah Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum, itu sekedar angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, syahidnya ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa lafaznya tadi? Enggak. Awalnya tadi apa? Wa qalu ya. Nah, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Langsung tilka amaniyuhum itu ya. Naam, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud atau Nasara. Dikapling oleh mereka sudah. Tapi enggak punya bukti, enggak punya dalil. Ditantang, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, katakanlah, datangkan dalil kalian, datangkan burhan kalian, datangkan argumen kalian, bukti kalian kalau benar-benar kalian jujur. Lalu mereka aja enggak beriman kok mau masuk surga. Al-Yahud dan Nasara tempatnya di mana? Di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, siapa ahlu kitab? Al-Yahud dan Nasara wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek manusia. Paham maksudnya ya? Jadi butuh dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan argumen kalian kalau benar-benar kalian itu punya bukti, punya argumen, kalau benar-benar kalian itu jujur. Jangan cuma nuduh saja. Katanya murid-muridnya Syekh Al-Hajuri itu merengut-merengut, enggak bisa senyum katanya. Dakwahnya ganas, ekstrim katanya. Allahul musta'an. Buktikan, tunjukkan dalilnya mana. Kata si fulan, kata si alan, bukan katanya. Dalil itu butuh, perlu, harus ada hujjah. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita minder gara-gara ucapan seperti itu. Nah, karena bukti dalil itu kuat sekali. Karena barakallahu fikum, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh.
Sebagian ulama ada mengatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Akan kuat hujjahnya. Kalau dia hafal dalil, hafal hadis, kuat argumennya. Tapi kalau dalilnya enggak hafal, Al-Qur'an enggak hafal, As-Sunnah enggak hafal, paham ya? Dia cuma sibuknya di internet saja, jadi dai internet, paham ya? Ketika HP-nya rusak, enggak ada sinyal udah bingung. Hati-hati ya. Sekarang banyak kejadian seperti itu. Kelihatannya di internet aktif dia. Aktif Masya Allah, nukilkan Syekh Fulan, kalam Syekh Fulan, ta'lim aja malas. Banyak kan seperti itu? Banyak. Kemudian apa barakallahu fikum hafizakumullah, nah ketika ditanya dalilnya mana? Buktinya mana? Lampunya lagi mati, baterainya habis. Itu karena enggak punya hafalan tadi. Hafalan penting ya akhi barakallahu fikum. Ikhwani fillah azdani wasakumullah. Jadi untuk menghafal itu jangan malas-malasan, hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Fungsinya suatu ketika na'am barakallahu fikum tidak ada kitabnya, tidak ada istilahnya buku tulisnya, sudah ada di luar kepala gitu loh. Dalam artian kita bisa menghadirkan kapan saja gitu loh. Bukan alasannya HP-nya mati. Paham ya? Tapi kalau untuk perhatikan seperti itu, orang-orang yang sekarang sudah senang atau barakallahu fikum aktifnya di internet. Di media sosial, medsos lah istilahnya gitu ya, atau sosmed itu ya. Nah, barakallahu fikum itu kalau ditanya istilahnya, "Mana dalilnya?" "Entar dulu, tak cek dulu misalkan. Jadi jangan tertipu barakallahu fikum. Talabul ilm paling penting di antaranya fungsinya tujuannya adalah barakallahu fikum menghafal hujjah tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi taklid adalah perkara yang diharamkan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih di dalam Nadmil Waraqat beliau mengatakan takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Itu yang disetorkan kan? Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah atau dalil bagi orang yang bertanya. Ustaz, bagaimana sih dakwah dengan televisi, hukumnya apa? Boleh, enggak masalah. Dalilnya mana? Pokoknya boleh. Paham ya? Hati-hati, dia ikut aja dia karena ustaz yang ditanya tadi. Paham ya? Dinasihati, dikasih tahu Syekh fulan itu keliru dalam beristihad. Siapa bilang tuh Syekh kok keliru? Nah, akhirnya ujung-ujungnya menyanjung bahwasannya menganggap bahwasannya Syekh itu maksum itu keliru. Ini yang ngomong Syekh Rabi enggak sembarangan. Paham ya? Kadang gitu kan orang-orang yang ngomong Syekh Rabi enggak sembarangan. Lah terus Syekh Rabi itu maksum. Nah, paham ya? Kita bukan berarti ketika membela Syekh Al-Hajuri kemudian kita ta'assub fanatik itu enggak. Kita enggak pernah juluki kami Hajuriyun, enggak pernah. Hajuriyun itu ya orang-orang yang tinggal di kampung Hajur sana, di daerah Yaman sana. Itu kan Ustaz bilang ya. Hajuriyun orang-orang yang tinggal di kampung Hajur sana. Jamaknya Hajuriyun gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun kita dikatakan pengikutnya Syekh Al-Hajuri kemudian Hajuri. Paham ya? Kita bukan orang Hajuri Indonesia. Paham ya? Orang Indonesia ya. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Tafadhal. Ayo na'am. Ayo na'am. Ayo. Na'am. Takliduna qawlu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Ayo na'am. Fadhal. Ayo, Pak Muhammad. Ayo. Belum? Takliduna belum? Ayo, fadhal. Pelan-pelan. Min ghairi dzikri. Ayo na'am, fadhal andak. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Ayo na'am, fadhal. Takliduna qabulul qawli qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Awa. Takliduna qabul qawli qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Na'am barakallahu fikum. Jadi taklid menurut beliau dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau waktu itu mengajar di Damaj barakallahu fikum. Jadi pengertian taklid yang bagus di antaranya tadi itu sebutkan oleh Al-Imam Al-Amriti dalam apa?
Mandumah Al-Waraqat. Paham ya? Di akhir-akhir antum lihat sendiri nanti ya. Di sana sebutkan taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Jadi orang bertanya menyebutkan jawabannya tanpa hujjah langsung terima langsung gitu loh. Yang seringnya diartikan mengekor. Paham ya? Mengekor, membabi buta. Jadi kalau ustadznya bilang A, syekhnya bilang B, walaupun keliru. Dan ini terbukti orang-orang hizbiyun, ahlul bidah wad dhalal seperti itu. Kalau sudah didoktrin ta'assub fanatik ustadznya seperti itu. Jangan. Siapapun orangnya, murid, santri, ustadz, guru dan semisalnya keliru. Dan kewajiban bagi orang yang keliru tarajuk kembali pada jalan yang benar. Luruskan, ustadz, yang benar seperti ini ustadz. Wah, kamu itu baru masih santri aja mengingatkan ustadznya. Jangan, barakallahu fikum, kalau keliru. Jazakumullah khairan, Allah barik fiik. Insyaallah taala besok diralat misalkan seperti itu. Paham ya? Kalau memang istilahnya mendengar atau melihat ustadznya keliru, jangan diam saja. Wah, itu kan ustadz, masa kita benarkan sih? Masa kita tegur sih? Paham ya? Bukan seperti itu. Permasalahan bukan masalah ustadz atau guru atau syekh, bukan. Permasalahannya apa? Ana barakallahu fikum, al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar na barakallahu fikum pemimpin di muka bumi ini. Na barakallahu fikum, dalam artian kebenaran itu lebih apa? Na ahaqqu an yuttaba. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada orang tadi. Paham ya? Orang itu memang benar ustadz kita, tapi kebenaran lebih besar dari ustadz itu tadi. Oleh karena itu yang kita ikuti ustadz atau kebenarannya? Kebenaran. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhabnya apa sih? Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi? Sunni Salafi. Enggak bermadzhab-madzhab tertentu. Kalau seandainya dia menganut mazhab tertentu muayyan, mazhab muayyan, ta'assub dan mazhab tertentu, ana Syafi'i, ana Maliki, ana Hambali, ana Hanafi, saat keliru. Karena seringnya mengajak untuk ta'assub fanatik. Kalau orang-orang bermadzhab Syafi'i, dia enggak mau mengikuti pendapatnya Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Karena harus mengikuti Syafi'i gitu loh. Akhirnya ta'assub dan fanatik kan? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Ahlus Sunnah itu madhabnya adalah madhab qadim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dalam kitab Minhajus Sunnah, kata beliau, wa madhabu ahli sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'rufun, kata beliau. Madhabnya, prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah madhab yang sudah lama, sejak dahulu, ma'rufun, sudah dikenal. Kenapa? Nam qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi madhab Ahlus Sunnah sudah ma'ruf sejak dahulu, sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah, sebelum menciptakan Malik, sebelum menciptakan apa? Syafi'i, sebelum menciptakan apa? Ahmad. Kenapa? Fa innahu madhabus sahabain. Sesungguhnya madhabnya Ahlus Sunnah, keyakinannya Ahlus Sunnah, jalannya Ahlus Sunnah, madhabus sahabah, adalah madhabnya para sahabat. Itulah para salaf. Paham ya? Madhabnya para sahabat, alladzina talaqqauhu an nabiyihim, yaitu para sahabat yang mereka mengambil ilmu, mengambil barakallahu fikum syariat dari nabi mereka. Naam. Kemudian apa kata beliau? Wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an 'inda ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa yang menyelisihi na'am barakallahu fikum jalannya para sahabat, yang mengikuti prinsipnya para sahabat, maka dia mubtadi' menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, terus siapa para salaf itu? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Mani' wafaqahullah. Naam, di dalam kitab beliau Al-Fawaqih Al-Janiyah, pernah lihat ya? Nah, beliau mengatakan, na'am barakallahu fikum, as-salafu na'am humus sahabah wa tabi'un wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Jadi salaf itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Naam barakallahu fikum, dan orang-orang yang menempuh apa? Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat. Itulah para salaf. Paham ya? Dijelaskan juga Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaih bahwasanya nam as-salafu fas-salafu, salaf itu siapa sih? Salaf itu hum ahlul qurun al-mufaddalah. Dalam hasyiah beliau terhadap fatwa Al-Hamawiyah, Syekh Ibnu Baz mengatakan as-salafu hum ahlul qurun al-mufaddalah. Salaf itu adalah orang-orang yang berada di 3 generasi yang diberikan keutamaan. Generasinya apa itu? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itulah para salaf.
Paham ya? Kalau dia mengaku sunni salafi yang ikuti jejaknya para sahabat tadi, bukan mengikuti orang belakangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wa man sara 'ala manhajihim wa man iktafa atharahum wa sara 'ala manhajihim fa huwa salafi. Barang siapa yang berjalan sesuai dengan manhaj mereka dan mengikuti jejak mereka, jejaknya para salaf, maka dia salafi. Wa man khalafa min dzalik fa huwa minal khalaf. Tapi barang siapa yang menyelisih jejaknya para salaf, berarti dia orang belakangan. Paham ya? Orang belakangan berarti bukan salafi. Jadi salafi itu bukan stempel di kaos salafi, itu bukan. Kalau dulu kan semaraknya gitu ya, marak-maraknya waktu itu ya, zaman laskar jihad dulu ya, kaos salafi gitu. Paham ya? Salafi itu bukan di kaosnya itu, kembali ke per individu yang mengaku tadi, mengaku salafi tadi, dia ngikuti siapa itu loh. Nah, barakallahu fikum. Sunni salafi itu kembali kepada per individu yang mengaku tadi itu. Nah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan, secara keyakinan. Itulah para salaf. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih juga menjelaskan fa ahlus sunnati wal jamaah dalam syarah beliau terhadap al-aqidah al-wasithiyah. Fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan. Jadi kalau dia mengaku ahlus sunnah kok keyakinannya tidak seperti keyakinan salaf, bukan ahlus sunnah. Aswaja katanya, ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Pernah dengar aswaja? Nah, orang sufi yang terpecah di dua, orang sufi yang di Indonesia ini. Aswaja sama apa? Sama Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya pokoknya menjadikan Islam itu Nusantara, bersumber dari Nusantara Indonesia. Enggak mau ngambil sumber Arab sana. Paham ya? Karena kita hidup di Indonesia ya, kita memakai Islam sesuai dengan adatnya Nusantara. Tapi yang ini yang satunya pecah, enggak mau kita memiliki aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Aswajan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat ya barakallahu fikum, apa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al mutaakhir ila yaumil qiyamah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan sampai nanti akhir hari kiamat. Nah, idza kana ala tariqin nabi wa ashabihi fa huwa salafi, kata beliau. Apabila dia berada di atas jalannya nabi dan para sahabatnya, berarti dia adalah salafi. Jadi sebenarnya mudah, sudah jelaskan para ulama. Jadi salaf itu bagaimana, kemudian apa definisinya sudah disebutkan para ulama. Jadi salafi itu orang yang meniti jejaknya generasi para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan juga secara keyakinan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang muqallid. Muqallid itu taklid. Muqallid itu orang yang ta'assub, fanatik. Taklid jangan, barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat dari kalamnya Syekhul Islam tadi ya. Kalamnya Syekhul Islam, ingat-ingat bahwasanya beliau mengatakan madhabu ahli sunnah madhabun qadimun ma'rufun. Jadi madhabnya ahli sunnah itu madhab yang telah lama dulu, sudah dikenal gitu loh. Nah, sejak kapan? Qabla an yakhluqallahu, na'am barakallahu fikum, qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Fa innahu madhabus sahabah alladzina talaqqawhu an nabiyhim, yaitu madhab salafi, madhab ahli sunnah itu adalah madhabnya para sahabat yang mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafa dzalik, barang siapa yang menyelisihi jejaknya para sahabat tersebut atau madhabnya para sahabat tersebut, kana mubtadi'an inda ahli sunnah wal jamaah, dia mubtadi' menurut ahli sunnah wal jamaah. Na'am, Allahul musta'an. Itu sekedar cuplikan faedah mengenai larangan taklid, bahwasanya kita tidak boleh berbuat taklid. Lah terus bagaimana kalau tidak tahu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak tahu. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi orang itu ketika mau menempuh, na'am barakallahu fikum, istilahnya jalan surga itu butuh perjuangan dan pengorbanan, capek, sakit itu mesti. Paham ya? Thalabul ilm itu enggak mungkin sehat terus, itu enggak ada. Kadang ada sakit, capek, sabar. Na'am, jalan menuju surga. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita cuma maunya senang saja, tidak mau susah-susah itu jangan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena ada pepatah apa? Kalau bahasa Indonesianya itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya ya butuh perjuangan tadi itu. Nah, butuh perjuangan, pengorbanan, tidak hanya taklid. Nah, kalau taklid itu bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Qala al-mufassirun asbahumullah, kemarin sudah kita baca ya tafsirannya. Naam, terhadap ayat yang ketiga dan keempat. Namun ayat keempat kemarin belum sempat dibaca ya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran
Ayat yang keempat, min qablu hudal lin-nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Taurat dan Injil sejak dahulu sebelum Allah taala menurunkan apa? Al-Furqan itu Al-Qur'an. Jadi termasuk nama Al-Qur'an Al-Furqan namanya. Nah, Al-Furqan termasuk nama-nama apa? Al-Qur'an. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira dalam surah Al-Furqan itu. Nah, jadi Al-Furqan termasuk nama Al-Qur'an. Dinamakan Al-Furqan karena apa? Nah, barakallahu fikum memisahkan antara al-haq dan al-batil. Paham itu ya? Nah, nama Al-Furqan. Jadi Al-Qur'an namanya di antaranya apa? Al-Furqan. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kufur menentang bi ayatillah, menentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lahum 'adzabun syadid. Bagi mereka adab yang pedih. Jadi Al-Qur'an memiliki nama yang lain apa tadi? Al-Furqan. Na'am barakallahu fikum. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan zat yang maha memiliki hukuman. Jadi Allah taala itu menghukum orang-orang yang berhak untuk dihukum. Oleh karena itu Allah taala ketika menghukum orang yang berhak untuk dihukum bukan kezaliman tapi keadilan. Karena orang kalau menzalimi tentunya orang enggak bersalah kalau dihukum itu baru menzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang berhak gitu loh. Apa maksudnya ya? Sehingga itu adalah keadilan. Kita ambil ayat yang kelima. Qala Allahu azza wa jalla, Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang kelima, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi sedikit pun atau sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak di bumi, tidak pula yang di langit. Semuanya nampak, semuanya kelihatan, semuanya Allah taala melihatnya. Paham ya? Bahkan sudah kami permisalkan bagaikan apa kemarin itu? Semut hitam di dalam apa? Di bawah batu hitam di dasar laut yang paling dalam di malam hari gelap gulita. Allah taala melihatnya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT apa? Ilmunya meliputi segala sesuatu. Adapun kita bisa melihat, bisa juga mengetahui cuma yang di depan kita atau yang sebatas kemampuan kita saja. Itulah manusia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, innallaha muhitun ilmuhu bil khalaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muhitun ilmuhu atau muhitun ilmuhu. Antum? Ilmuhu atau ilmuhu antum? Innallaha muhitun ilmuhu atau ilmuhu? Muhitun ini isim fa'il ya. Beramal-amalan fi'il seakan-akan innallaha yuhitu. Berarti apa? Ilmuhu. Benar. Sebagai apa? Maf'ul bih ya. Jadi bacanya na barakallahu fikum. Tapi wallahu alam yang dekat di sini kalau dibaca ilmuhu karena dia nanti sebagai fa'ilnya jadi yang meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Naam. Apa maksudnya itu ya? Jadi bacanya innallaha muhitun ilmuhu sebagai fa'ilnya. Jadi innallaha yuhitu ilmuhu. Ilmu fa'il dari muhit. Apa maksudnya ya? Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi gitu artinya. Meliputi apa? Bil khalaik dengan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Naam. Naam kata beliau di sini barakallahu fikum kata para al-mufassirun la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun tidak di langit, tidak di bumi yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Qalla au kasur, sedikit atau banyak semuanya tidak bisa tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allahul musta'an. Kita ambil lagi satu ayat lagi. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman ayat yang ke-6 dari surat Ali Imran lanjutannya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah zat yang telah membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian. Sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, zat yang maha bijaksana, zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang membentuk kita semuanya di dalam
rahim-rahim ibu kita dahulu sebelum kita dilahirkan. Jadi kita sebelum dilahirkan, sebelumnya kita berada di kegelapan. Na'am barakallahu fikum, kegelapan di dalam rahim. Na'am barakallahu fikum, kemudian na'am kegelapan barakallahu fikum hafizakumullah, nanti pun akan mengalami kegelapan lagi di dalam kuburan. Paham ya? Kalau sudah meninggal dunia, yang jelas kegelapan-kegelapan tersebut barakallahu fikum hafizakumullah, na'am akan dialami oleh manusia. Paham ya? Jadi semula kita semua sebelum lahir berada di kandungan ibu kita. Nah, barakallahu fikum, di perut ibu kita. Nah, berapa hari di situ? Kurang lebihnya 9 bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum, kita semuanya tidak bisa berlepas diri dari hal tersebut. Semuanya sudah, semuanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu keadaannya, Allahul musta'an. Kecuali siapa? Nabi Adam alaihissalam. Adapun hukum global semua manusia seperti itu nanti. Na'am barakallahu fikum, kita lihat tafsirannya. Qala al-fassirun asbahumullah, huwa wahdahu alladhi yakhluqukum fi arhami ummahatikum. Dialah zat yang semata-mata sendirian, yang menciptakan kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian, kama yasha, sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Oleh karena itu enggak boleh apa? Enggak boleh durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu, enggak boleh bantah ya jadi ya. Atau yang lainnya semuanya. Misalkan ibunya nyuruh, misalkan ada orang tua gitu yang nyuruh, "Nak, tolong belikan rokok itu 1 bungkus." Gimana? Ya gitu. Katanya enggak boleh bantah. Syubhat ini bagian anak kecil ya. Allah musta'an. Gimana kalau antum misalkan, bapak antum, abi antum, atau ibu antum lah, Abdurrahman, tolong abi itu dibelikan rokok 1 bungkus sana. Sami'na wa ata'na atau bagaimana? Enggak, maksudnya itu taat enggak ketika disuruh beli rokok, taat enggak? Jangan taat ya, maksudnya taat di sini, patuh di sini dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf, perkara yang baik. Karena dalilnya ada itu loh, dalilnya ada, enggak sembarangan ini, dalilnya ada. Apa dalilnya? Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an mana? Dalam Al-Qur'an surat Luqman, hafal? Belum ya? Nah, surat Luqman kan setelah sajadah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Belum hafal antum? Luqman hafal kan? Apa dalilnya itu? Surat Luqman hafal belum? Belum. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ini syahidnya. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu berbuat syirik yang kamu tidak memiliki ilmu, jangan sekali-kali kamu mentaati keduanya. Ini dikiaskan juga sebagai dalil kalau orang tua itu memerintahkan perkara maksiat, perkara yang haram, jangan ditaati. Paham ya? Tapi kalau perkara yang baik, yang bagus harus taat, karena di dalam lingkupan keluarga yang paling berhak kita berbakti kepadanya adalah ibu kita. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, hadisnya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Qala ummuka. Qultu sumaman? Qala ummuka. Qultu sumaman? Qala ummuka. Qultu sumaman? Qala abuk. Paham ya? Apa artinya? Jadi orang tadi tanya gitu loh, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Kata Rasulullah, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Ibumu. Nah, bapakmu dulu, ibumu dulu 3 kali. Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Yang terakhir, yang keempatnya siapa? Yang berikutnya bapakmu. Menunjukkan bahwasannya 6 peran yang sangat luar biasa dan juga perjuangan yang sangat luar biasa, terutama ketika mengandung kita di dalam rahimnya, di dalam perutnya, barakallahu fikum, selama 9 bulan kurang lebih dikandung, dirawat bagaimana agar tidak keguguran. Setelah itu masih dilahirkan, kemudian ketika melahirkan butuh perjuangan juga, kemudian setelah itu disusui, dibesarkan. Oleh karena itu jangan durhaka. Paham ya? Jangan sekali-kali mengatakan uff gitu. Paham ya? Apa maksudnya katakan uff itu maksudnya? Perkataan yang besar, menunjukkan bosan. Perkataan yang apa? Menunjukkan dia bosan. Bosan. Perkataan yang menunjukkan bosan gitu.
bukan. Yang mencakup apa Fatah? Kita boleh enggak ngomong ke depan orang tua gitu? Atau perkataan-perkataan yang lain boleh enggak? Maksudnya apa perasaan? Fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan di depan kedua orang tuamu uff, dan jangan sekali-kali menggertak kedua orang tuamu, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Maksudnya apa itu maksudnya? Maksudnya kita enggak boleh ngomong uff itu tak? Bilang uff aja enggak boleh, apalagi membantah itu. Sebenarnya sudah mendekati, cuman anak ingin yang mencakup itu loh. Maksudnya apa maksudnya nih? Ucapan yang mana maksudnya? Ucapan uff tak? Naam. Jadi mencakup semua ucapan yang membuat sakit hati orang tua. Mau uff atau yang lainnya, misalkan sama aja. Paham ya? Intinya apa? Menyakitkan hati kedua orang tua. Paham ya? Antum enggak ngomong uff tapi ngomong, "Nak, tolong bapak ini lagi sakit, tolong dipijitin." Enggak mau misalkan. Nah, itu bukan uff kan itu, tapi kan menyakitkan. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan itu ya. Namallahu musta'an, karena jangan sampai kita barakallahu fikum wa hafizakumullah menjadi anak-anak yang semula diinginkan menjadi penyejuk mata tapi justru malah perusak hati. Jangan sampai ya. Namallahu musta'an. Kita lihat di sini. Huwa wahdahu alladhi yakhluqukum fi arhami ummahatikum kama yasha min dzakarin wa unsa. Naam, dialah zat yang semata-mata sendirian di dalam menciptakan kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian. Maksudnya di dalam perut ibu kita ini 40 hari semula dalam keadaan berwujud air mani, 40 hari berikutnya dalam keadaan gumpalan darah, 40 hari berikutnya dalam keadaan segumpal daging. Paham ya? Kemudian setelah itu barulah diperintahkan untuk tiupkan ruh di dalamnya. Sekaligus dicatat rezekinya, ajalnya, dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara, catat semua di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu kita harus bersyukur dan juga berupaya berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Terutama apa? Ibu tadi. Na'am, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Bayangkan kisahnya siapa itu? Asma bintu Abi Bakrin. Nah, Asma bintu Abi Bakrin. Suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, na'am, inna ummi qadimat." Sesungguhnya ibuku datang. Wa hiya musyrikah, dia musyrik, kafirah. Afa asli ummi, apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku yang kafir itu? Kata Rasulullah, "Sili ummak." Sambunglah silaturahmi kepada ibumu, bayangkan. Padahal kafirah. Tapi dalam perkara apa nih? Dunia. Perkara agama sedikit pun enggak boleh bela. Sedikit pun enggak boleh bela membenarkan agama selain agama Islam, jangan. Namallahul musta'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan di perut-perut ibu kita dalam keadaan terkadang laki-laki, terkadang perempuan, wa hasanin wa qabih, terkadang ada yang ganteng, yang bagus, yang qabih, yang jelek, wasyakin wasa'id, ada juga yang bahagia, ada juga yang sengsara. La ma'budu bihaqqin siwa, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Ini termasuk makna apa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Kemudian sebutkan di sini Al-Azizul ladzi la yughalab, zat yang maha perkasa yang tidak pernah dikalahkan. Al-Hakimu fi amrihi wa tadbirih, zat yang maha bijaksana di dalam urusannya dan juga pengaturannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Al-Hakim adalah yang memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa lawan hikmah? Az-zulm. Apa itu zulm? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.